risol bolognese. Jadi dalamnya tuh rasanya mendekati pizza. Terus satu lagi, kita nggak pakai stapler ya untuk kemasan. Terus ininya kemasannya juga yang eco green. Ininya nih, menurut pabriknya ya, ini eco green. Jadi saya pilih ini. Ini bentuknya kayak gini nih. Ini dalam sengaja dibentuk kayak pizza-pizzaan gitu. Karena rasanya juga, rasa dalamnya tuh mendekati rasa pizza. Satu box itu isi berapa? Ini isi 10, satu box. Terus nama saya Neva, kegiatan sehari-hari bikin kue-kue untuk dijual lagi, tapi dalam bentuk yang frozen gitu loh. Untuk kondisi saat ini kayaknya jualan yang zero risk tuh ya kue-kue yang model kayak gitu loh, yang frozen atau yang kering-kering yang kayak gitu. Tapi rasanya beneran bukan rasa murahan. Terus ada lagi, ini belum jadi, belum dipanir. Ini risol rogut sayuran. Karena untuk kita yang pengusaha kecil, jualan kayak gitu kan nggak rentan sama rusak ya, basi. Terus akhirnya harus dibuang gitu kan. Itu kan resikonya gede ya gitu loh. Sementara karena targetnya reseller, saya ambil profitnya tuh dikit banget untuk mempercepat aja gitu kan. Ini risol smoked beef. Dalamnya tuh daging smoked beef, mayones sama telur. Risol smoked beef. Ini yang dibilang tadi dijual dengan tanpa label ya? Tanpa label. Jadi untuk ini, kalau ini label ini sih nama aja ya. Karena ada bentuk-bentuk yang sama, jadi biar gampang gitu loh ngebedainnya. Reseller juga gampang ngebedain. Kalau kita sih, untuk yang sekarang kue-kue bekunya itu ada sekitar 10 macam. Terus rempeyek, ada 4 jenis rempeyek. Terus juga ada lauk pauk beku. Dan dari segitiga 2 aja deh. Mahal kalau 2. 4. Saya sebagai suami dari pemilik usaha, saya sebagai orang bantu-bantu belanja. Jadi saya belanja kebutuhan, keperluan untuk bahan-bahan baku, untuk istri mengolah menjadi produk yang bisa dijual. Biasanya karena ini produksi makanan-makanan beku, jadi seperti ya daging-dagingan, tepung, dan dan makanan kering, kacang, terigu, telur, itu yang pasti lah. Pembagian tugasnya ya, dia bagian luar, saya bagian dalam gitu kan. Saya urusin segala macam pesanan, dia bagian belanja-belanja keperluan saya gitu, kayak kemasan, bahan-bahan kue, sayur mayur. Ya, terigu udah kan tadi? Udah. Tepung panir sama itu ayam panir.
sama tin wall yang 3.000 untuk peyek hari Selasa. Ada pesanan 30 box. Kemasan apa 3.000. kontainer tinwall. Karena hari Selasa gue ada pesanan 30 box ke Jakarta Utara. Sebenarnya kalau waktu milih jalur penjualan lewat GoFood itu kan tren ya waktu itu kan. Kayaknya semua orang apply untuk GoFood itu kan gitu. Tapi ya makin banyak ya kompetisinya udah nggak sehat untuk kita yang bermodalkan kecil dan makanan yang harus kita jual kan fresh ya. 3 tahun yang lalu itu kita menggunakan GoFood, dirasa kurang begitu membantu ya, dan memberatkan kita sebagai penjual, dan dirasa juga harganya tidak kompetitif untuk ke pembeli, karena pihak penyedia GoFood, penyedia layanan penjualan itu, mereka memotong 20%. Jadi kalau misalnya untuk satu produk misalnya 10.000, kita harus naikin 12.000. Dari pihak GoFood itu masuk ke rekening setiap penjualan per hari itu baru cair ke rekening kita itu sekitar 3-4 hari bahkan. Karena kita kan cuma pengusaha yang istilahnya muterin modal ya, kita nggak punya modal, misalnya ini punya modal bahan, ini punya modal stok, terus kita punya juga modal uang yang bisa diputerin lagi, itu nggak ada. Kan harusnya kayak gitu kalau orang kaya kan. Kalau kita kan nggak gitu loh. Jadi ya itu aja yang kita putar. Tapi jadi kadang-kadang yang ini udah habis bahannya, uang belum cair dari pihak Gojeknya gitu kan. Ya belanja pakai apa ya gitu. Yang saya bikin kesel dengan aplikasi, ketika kita ditawarkan untuk memberikan diskon, saya pikir diskonnya itu ditanggung oleh mereka. Ternyata diskonnya itu harus dari kita juga. Loh, ini kok jadi istilahnya habis-habisan ya kita gitu loh. Jadi misalnya gini, mau nawarin diskon berapa nih, misalnya 10%. Ternyata dari misalnya modal harusnya kita jual 10.000, kita harus jual 9.000. Gitu loh. Tapi kita tetap harus naikin 20%. Loh iki piye toh gitu kan. Ya ente-entean kalau untuk yang model kayak kita. Jadi kayak pernah lihat kan penawaran diskon makanan 30% itu bukan dari pihak aplikasi, ternyata kita penjual yang harus memberikan diskon. Saya pikir dulu GoFood ini semua orang bisa maju melalui GoFood. Tapi ternyata ya tidak terlalu signifikan. Kalau bisa dibilang gitu ya, nggak ada gunanya kalau untuk pengusaha kecil kayak kita tuh nggak ada gunanya. Apa yang dipakai sekarang? Paling hanya dari Instagram.
Ini Instagramnya. Kembali lagi ke cara zaman dulu deh, direct ke temen, terus melalui sosial media kayak FB, IG gitu. Dan itu lebih bagus gitu, lebih bekerja dengan baik gitu loh. Mereka beli sama kita, mereka bisa langsung bayar atau bahkan DP gitu loh. Terus kita bikin, mereka pelunasan, bisa begitu gitu loh. Sistemnya tuh bisa kita atur sendiri. Karena kan memang saling kenal ya, atau enggak kalau melalui online yang enggak kenal sama kita sama sekali, mereka biasanya DP dulu, pembayaran full dulu di muka. Gitu. Jadi kan untuk kita nih istilahnya dimodalin ya. Kalau jual-jual melalui sosial media tuh malah kita sebenarnya dimodalin sama mereka. Kalau mereka udah percaya sama kita tuh kita dimodalin. Tapi kalau kita jualan sama kayak Gojek itu kita ngemodalin dia gitu kan. Jadi uang kita kan kependem di sana untuk beberapa hari. Berapa pedagang bisa dia putar jadi apa gitu kan untuk 3 hari itu. Kotornya maksudnya itu kita jual misalnya satu box dengan harga 25.000. Sebulan tuh bisa jual 1.500 box. Penjualannya lebih bagus untuk saya ya gitu loh. Penjualannya lebih bagus karena yang saya rekrut itu juga reseller. Jadi saya nggak jarang banget ke end user gitu yang make langsung produk saya untuk dia makan sendiri itu jarang banget, bisa dihitung pakai jari. Sebulan tuh paling 1-2 orang yang beli gitu. Jadi yang aktif jualan tuh sebenarnya reseller saya cuma produksi aja gitu. Kalau saran saya sih itu, jadi sama siapapun yang ketemu kalau mau mulai usaha saya selalu ngomong gitu. Mau buka warung, buka, tapi pilih makanan yang bisa dibekuin gitu loh. Jangan makanan yang ditumis nggak habis buang gitu. Kecuali punya uang banyak, terserah. Kalau misalnya cekak, mendingan cari yang aman. Jadi uang 2.000 ini sebagai penanda bahwa inilah pertama kali kontribusi dari GoFood. Loh kok kecil sekali 2.000? Memang GoFood itu jadi begini, orderan pertama kali yang kita terima dari GoFood itu berupa GoPay, dan lucunya itu GoPay bercampur dengan transaksi GoPay dan tunai. Nah, inilah tunainya sejumlah 2.000. Selebihnya kami akan terima 3-4 hari kemudian. Jadi inilah salah satu saya pikir, wah ini mudah-mudahan bisa menjadi penglaris. Ini pemasukan yang dibantu dari GoFood. Tapi kemudian ternyata bercerai dengan GoFood. Ya. Karena itulah uang ini diabadikan ya. Ya, karena kita abadikan sebagai sumbangsih GoFood atas UMKM.